Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tahum sababan 'ainul mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul muayyad, fa huwa hamidu wa mahmud wa ahmad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma rufa'a rafi'u wa sajad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah imtak dan imtek ini adalah merupakan perintah dari Al-Qur'anul Karim. Umat Islam hendaknya selalu beriman dan bertakwa, juga tentunya menyambut dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengenai pentingnya kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dan ini merupakan kunci keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan terima. Dalilnya bisa kita baca dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya seandainya penduduk negeri-negeri ini sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi. Akan tapi karena mereka mendustakan ajaran-ajaran, maka kami azab mereka akibat daripada usaha perbuatan mereka yang tidak baik. Ayat tadi menunjukkan pentingnya kita beriman dan bertakwa untuk supaya keberkahan dari Allah turun dari langit dan muncul dari bumi. Kemudian mengenai pentingnya kita terus menggali dan mengkaji, mengadakan riset tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan fatwa-fatwa ulama kita ketahui, kita baca, kita teliti. Ayat Al-Quran yang mendorong supaya kita terus berilmu pengetahuan, termasuk mengembangkan teknologi. Bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ada penggalan ayat yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Darajatin, dengan beberapa derajat, dengan beberapa tingkatan. Oleh Allah akan dibedakan mana yang bodoh, yang jahil dengan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Termasuk
yang pandai dalam masalah teknologi. Kemudian di dalam sebuah hadis kita baca yang sudah masyhur hadisnya, dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir bil Hadis Al-Bashir An-Nazir, yang tidak kurang 10.000 hadis di dalam kitab tersebut. Ada sebuah hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Carilah oleh kalian ilmu sekalipun berada ilmu itu di negara Cina. Menurut keterangan pensyarah kitab Al-Jami'us Shaghir yang bernama Al-Imam Ali Al-Azizi Al-Qahiri dari Kairo, Mesir, dalam kitabnya yang diberi nama As-Sirajul Munir setebal 3 jilid, ketika memberikan interpretasi penjelasan terhadap hadis tersebut, beliau mengatakan bahwa hadis ini punya pandangan dari kalangan ulama. Ada yang punya pandangan punya arti majaz, ada yang punya arti hakiki. Pandangan yang punya arti majazi, yakni kiasan, ini menunjukkan bahwa kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu sekalipun ada di negara, di tempat yang sangat jauh seperti di negara Cina. Ini menunjukkan sebagian ulama punya pandangan ini adalah kias, yakni menunjukkan walaupun di tempat yang jauh kita tetap harus mencari ilmu pengetahuan. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa ini adalah makna hakiki, yakni benar-benar kita mencari ilmu ke negara Cina. Dan ulama yang mengatakan demikian seperti Syekh Sakib Arsalan dari Mesir, beliau mengatakan tentu ketika kita disuruh mencari ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Cina, tentu bukan mencari ilmu agama yang istilahnya ada seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu balaghah, ma'ani, badai bayan, ilmu mantik, ilmu paroid, ilmu lughah, ilmu tarikh. Itu tentunya tidak pas. Tidak mungkin Rasulullah belajar kita ke negeri Cina, apalagi ketika itu sembahan-sembahannya berhala-berhala, patung-patung. Akan tapi ini jelas merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW untuk kita belajar ke negeri orang, yakni dalam masalah-masalah teknologi. Bagaimana supaya kita umat Islam pun tidak ketinggalan dalam masalah teknologi ini. Itu ulama memahami tentang hadis tadi. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan ini juga ada seorang ulama, seorang mujtahid yang sangat terkenal, yang terkenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah, yang nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat 204 Hijriah di Mesir. Beliau telah memberikan penjelasan yang kadang-kadang oleh sementara ustadz dikatakan sebagai hadis Nabi, padahal ini adalah maqalah ucapan Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab jilid 1 halaman 9, yakni man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ini bukan sabda Nabi tapi ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah, yang artinya man arada dunya, barang siapa yang menghendaki duniawi, kesejahteraan masalah dunia termasuk masalah ilmu teknologi tadi, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya untuk berilmu tentang masalah ilmu duniawi tadi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin supaya bahagia di akhirat, ya jelas harus punya ilmu yang menuju kebahagiaan untuk akhirat kita,
khususnya masalah tauhid, masalah fikih, masalah tasawuf atau akhlak dan yang lain-lain. Dan berkenaan dengan pentingnya ilmu teknologi ini, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dan sufi terkenal di dunia yang bernama Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali yang wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi, yang nama lengkapnya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa fala yata'ajjab min qaulina inna tibba wal hisaba wa sin'ah min furudil kifayah, yang artinya adalah janganlah kalian heran kalau kami katakan sungguh ilmu kedokteran, juga ilmu matematik dan ilmu yang berkaitan dengan teknologi itu adalah termasuk fardu kifayah. Artinya umat Islam kalau tidak ada yang mampu berarti dosa semua. Tapi kalau ada yang siap, yang mampu, menjadi tidak dosa, namun tidak punya pahala karena dia awam dalam bidang itu. Tapi yang berpahala yang telah mengkajinya, yang telah memiliki ilmu. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah supaya muncul keberkahan-keberkahan di muka bumi. Kemudian kita pun jangan sampai awam sama sekali daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan hanya sekedar puas dengan konsumen, tapi hendaknya kita menjadi produsen. Janganlah kita merasa puas dengan hanya penonton, hendaknya kita justru menjadi pelaku untuk kaitan dengan masalah-masalah teknologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini bermanfaat, sehingga hidup kita ini berkah dan bahagia di dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.